Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Siti Aisyah dengan nomor NIM 11820600027 dari Pendidikan Biologi semester 5 kelas A. Saya akan melakukan sebuah praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera, yaitu pada indera penglihatan dan indera pembau. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu kertas manila, hektar, air mineral, spidol, penggaris, kencur, dan apel. Praktikum ini dimulai dengan mengukur dan menggunting kertas manila dan memberikan tanda titik dan plus pada kertas tersebut. Kemudian dilakukan pengukuran dengan memajukan kertas dari jarak 50 cm di depan mata ke arah mata dan diperhatikan pada jarak keberapa tanda hilang dan muncul kembali. Setelah itu dipundurkan dan lakukan hal itu selama 3 kali pengulangan. Berdasarkan hasil penjumlahan rata-rata, diketahui bahwasannya titik buta pada mata kiri itu terdapat pada jarak 10,4 hingga 21,7 dan pada mata kanan pada jarak 14 hingga 14,7. Praktikum indera pembau dimulai dengan menutup mata menggunakan kain. Lalu apel dikunyah dengan menutup hidung dan lidah dinetralkan dengan air. Kemudian kencur dikunyah dengan menutup hidung dan dinetralkan dengan air. Setelah itu apel dikunyah tanpa menutup hidung dan dinetralkan dengan air. Kemudian kencur dikunyah tanpa menutup hidung dan kembali dinetralkan dengan air. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, diketahui bahwasannya menutup hidung mempengaruhi terhadap rasa dan aroma apel dan kencur, di mana aroma akan hilang saat hidung ditutup dan rasa akan menjadi dingin atau tidak berasa saat hidung ditutup. Tanda positif hilang pada rata-rata 10,4 sampai 21,7 pada mata kiri dan 14 sampai 14,7 pada mata kanan yang menandakan daerah bintik buta matanya. Hilangnya tanda pada bintik buta tersebut disebabkan karena pada bintik buta memiliki reseptor cahaya. Kemudian tanda tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas kembali. Tidak ada hubungan antara bintik buta dengan buta warna, karena buta warna disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Sedangkan bintik buta dimiliki oleh setiap orang dengan jarak yang berbeda, di mana pada jarak titik tersebut seorang tidak dapat melihat objek tertentu. Hal serupa terjadi saat seseorang berpindah dari tempat terang ke gelap. Maka penglihatannya akan gelap yang disebabkan karena bayangan benda yang dibiaskan. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang pekat terhadap cahaya atau rodopsin. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Nah, dalam perpindahan itulah penglihatan berkurang. Saat pengamatan terjadi akomodasi, di mana mata menyesuaikan untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda dengan membentuk bayangan yang didukung oleh daya akomodasi yang dimiliki oleh mata.
1 dari 3 lansia kehilangan kemampuan mata secara perlahan-lahan untuk memfokuskan benda yang mengharuskannya memakai kacamata. Kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh dan bagian yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Beberapa pedagang buah hanya mencium aroma buah untuk menentukan buah yang manis. Ini menandakan indera pembau dan pengecap memiliki keterkaitan. Hasil praktikum menunjukkan dengan hilangnya rasa dan aroma apel dan kencur saat dikunyah dengan hidung dan mata tertutup. Indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Otak akan memerintahkan berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri seolah akan ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri, misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Fungsi ini akan terganggu apabila indera pembau tidak berfungsi secara normal, seperti saat kita sedang menderita flu. Saat sakit flu, fungsi indera pembau akan terganggu sehingga aroma makanan yang sudah masuk ke dalam rongga mulut pun tidak terdeteksi oleh sensor saraf ke otak. Ini membuat seolah makanan tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa, maka wajar jika saat itu nafsu makan menjadi turun. Kesimpulan praktikum kali ini yaitu bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata, di mana pada bagian ini tidak terdapat fotoreseptor sehingga suatu objek tidak terlihat. Hasil pengamatan didapatkan bintik buta pada jarak 10,4 sampai 21,7 pada mata kiri dan 14 sampai 14,5 pada mata kanan. Indera pembau dan indera perasa berhubungan. Jika indera pembau bermasalah, maka indera pengecap akan mengalami penurunan fungsi perasanya.